Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirimin ke aku via sosial media, via email, atau via chat langsung ke WhatsAppku. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang, salam kenal, dipersilahkan untuk bisa subscribe, dan silahkan explore bagian playlist di mana di sana nanti mungkin teman-teman menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan karirnya masing-masing. Dan apabila di sini teman-teman juga membutuhkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, silahkan bisa cek di tab komunitas. Di sana aku share informasi lowongan kerja terbaru yang valid yang mungkin akan sesuai dengan teman-teman. Nah, di sini aku mau jawab suatu pertanyaan yang sebenarnya ini udah beberapa kali aku bahas ya teman-teman. Tapi aku memang belum sempat untuk bikin videonya tersendiri, yaitu terkait dengan penyebab utama gugup saat interview dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, silahkan teman-teman, mungkin ada yang merasa ada kendala di sini. Yuk kita sharing bareng, aku pengen sharing terkait dengan perspektifku. Gini ya teman-teman, kita harus sadar bahwa interview itu adalah penyampaian informasi secara lisan. Oke. Jadi interview itu kan nanti akan ada komunikasi secara lisan di situ. Nanti mau via telepon, mau lewat video conference, video call gitu ya. Atau mungkin nanti teman-teman walk-in interview. Mau itu interview HR, user, mau yang individu, panel, sama direktur, dan lain-lain. Itu adalah penyampaian informasi secara lisan. Nah, teman-teman silahkan coba sadari bahwa kita bisa breakdown dua ini, yaitu dari sisi informasi dan dari sisi penyampaian secara lisan. Oke, ada dua hal ini nih teman-teman kalau kita mau jabarkan ya. Dari sisi informasi, dari sisi penyampaian secara lisan. Biasanya rasa gugup itu khususnya secara umum yang berasal dari diri, itu berasal dari dua hal ini dulu. Oke, kita nggak ngomong kemana-mana dulu ya teman-teman, faktor-faktor eksternal nanti dulu. Kita lihat dari faktor yang ada pada diri kita dulu. Dari unsur informasi dan dari unsur penyampaian secara lisan. Biasanya teman-teman, kalau dari sisi informasi, ya, rasa gugup itu muncul pada saat kita itu gimana teman-teman? Kurang menguasai materi, kurang memahami pertanyaan. Akhirnya apa? Jawaban kita tuh kurang luas gitu. Ekspektasi dari penanya, dari recruiter, dari user, itu tuh nggak cuma selingkup itu. Kita tahu bahwa teman-teman tuh punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Jadi jawabannya tuh kurang luas, gitu ya. Terus, apalagi jawabannya jadi kurang dalam, gitu teman-teman. Jadi jawabannya jadi kurang dalam. Kita berharap bahwa misalkan teman-teman lulusan jurusan itu, cara jawabnya tuh harus bisa lebih dalam. Karena bidang itu misalkan, itu di breakdown di kuliah sebagai beberapa mata kuliah. Tapi cara jawabnya tuh malah kayak orang yang tidak berasal dari jurusan itu, dan jawabannya terlalu general, semacam itu. Atau jawabannya meleset, teman-teman. Jadi salah maksud juga bisa di sini. Ya. Kemudian, akhirnya apa? Tidak terjawab. Gitu. Jadi misalkan teman-teman kurang riset, kurang persiapan, banyak bilang nggak taunya, tidak terjawab. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ibaratnya tuh, lah kalau bukan orang dengan pengalaman seperti Anda, kalau bukan orang dengan background pendidikan seperti Anda, lah kita tanya sama siapa lagi gitu. Padahal ini relate gitu ya dengan pengalaman atau background pendidikannya. Nah ini biasanya masalah yang akan muncul dari sisi informasi. Mungkin ada hal lain, silahkan teman-teman kalau ada hal lain, boleh tuliskan di kolom komentar ya, masalah-masalah yang muncul dari sisi kurang siapnya informasi itu apa. Lalu yang selanjutnya adalah masalah dari sisi penyampaian secara lisan. Masalah yang muncul tuh biasanya apa? Ini aku kasih contoh dikit ya teman-teman, ini banyak banget tanda-tandanya gitu. Mulai dari pada saat berbicara itu terbata-bata, kemudian banyak fillernya. Jadi gini Pak, gitu-gitu. Jadi banyak filler ya. Kemudian dari sisi kontrol komunikasi berkurang. Jadi maksudku adalah komunikasi itu kan ada unsur verbal dan non-verbalnya. Nah, teman-teman tuh jadi kurang kontrolnya di sana. Mulai dari sisi non-verbalnya, misalkan eye contact, mata mulai kemana-mana, ekspresi jadi hilang senyumnya. Gesturnya teman-teman tuh jawab tuh entah ngebungkuk lah, entah goyang kanan kiri, goyang ke depan belakang, dan lain-lain. Ya, atau dari sisi kontrol komunikasi yang
verbal. Misalkan teman-teman bingung tuh mau milih kata apa. Pernah ngerasa nggak teman-teman? Jadi aku tuh tahu pengen ngomong apa, tapi nggak keluar gitu. Nah, ini kontrol ini biasanya akan bermasalah gitu ya. Kemudian dari sisi volumenya mengecil gitu. Mungkin jadi keringat dingin, jadi gemetar, jadi takut, jadi ngerasa tertekan, jadi mules, jadi pengen interviewnya buruan selesai. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, mungkin di sini ada yang pernah mengalami, aku pribadi aku pernah mengalami itu semua. Masalah dari sisi informasi, dari sisi penyampaian secara lisan. Nah, gimana caranya untuk mengatasinya? Di sini teman-teman harus sadar dulu. Yuk, coba introspeksi masing-masing. Tanpa melihat dari faktor eksternal macam-macam atau kendala-kendala teknis dadakan gitu ya saat interview, saya itu lebih kurang dari sisi informasinya, ya, kesiapan informasi atau kesiapan kemampuan komunikasi gitu. Wah, mungkin ada yang bilang, ya dua-duanya. Betul, oke, nggak masalah. Coba kita tebak dulu aja. Di antara keduanya, mana yang ibaratnya lebih parah, mana yang harus ditangani lebih dulu. Oke, nah di sini aku ada beberapa usulan saran ya teman-teman ya. Pada saat kita ada kendala dari sisi informasi atau penyampaian secara lisan yang mungkin akan menimbulkan rasa gugup, rasa grogi, rasa nggak pede pada saat interview. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang merasa dari sisi informasi nih, aku jadi kurang pede. Nah, teman-teman itu harus apa? Ya, urut dari atas ya teman-teman. Riset soal jabatan yang teman-teman lamar. Banyak orang ngirim lamaran, saking banyaknya, ya nggak direkap, kurang riset. Riset hanya sekedar, ya soal info lokernya. Teman-teman kurang explore terkait dengan misalkan teman-teman daftar sebagai staff apa, supervisor apa, silahkan riset. Mulai dari tugas, tanggung jawab, wewenang, komunikasi, dan lain-lain. Kemudian KPI, jabatan, dan lain-lain. Kalau teman-teman itu sudah riset soal itu, nanti teman-teman akan mampu ya menyampaikan dengan lebih pede saat interview, apalagi pertanyaannya terkait dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang selanjutnya adalah riset soal perusahaan. Seringkali di interview karena pertanyaan itu tidak, you know, kita nggak tahu dari sini mau kemana, dari sana mau kemana gitu ya. Ada kalanya pertanyaan itu akan dihubung-hubungkan ke perusahaan. Baik itu kondisi terkini, update yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan, dan apa rencana ke depan. Nah, terkadang ya rekruter akan menanya terkait dengan pengetahuan kita, tingkat keingintahuan kita terhadap posisi ini. Kalau teman-teman benar-benar pengen ngelamar di posisi ini, pasti ada riset di sana, ya. Nah, di sini silahkan teman-teman coba riset lebih dalam terkait dengan perusahaan. Biasakan sebelum menghadapi interview, teman-teman itu selalu melakukan riset perusahaan minimal di 3 tempat. Pertama di sosial medianya. Oke, di sosial media mana? Banyak, silahkan dipilih. Bisa Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, dan lain-lain. Kemudian dari sisi website perusahaan itu sendiri jika ada. Silahkan baca-baca riset di sana, mulai dari historinya, ya visi dan misi, model bisnisnya, kemudian apa update-update terbaru, dan kalau ada yang ada di berita ya teman-teman. Itu silahkan riset, barangkali ada informasi-informasi terupdate yang teman-teman tuh langsung membuat impress gitu bahwa oh teman-teman terinfo ya terkait dengan berita ini padahal itu baru gitu ya. Silahkan riset ya. Kemudian yang selanjutnya adalah riset pertanyaan. Maksudku gini teman-teman. Interview itu memang kita tidak bisa memastikan pada saat interview itu satu set pertanyaan yang akan ditanyakan tuh apa, kita nggak tahu. Tapi ingat teman-teman, ada pertanyaan yang sering muncul. Nah, silahkan teman-teman explore itu. Ya, biar apa? Biar pada saat satu rangkaian interview itu berjalan, apabila muncul beberapa kali pertanyaan yang itu sebenarnya biasa muncul, teman-teman itu udah lebih siap. Bisa menjawabnya dengan lebih pede. Ya, mengantisipasi rasa gugup yang akan muncul. Nah, di sini teman-teman juga bisa belajar dari channelku. Nanti silahkan buka playlist, cari playlist tes interview gitu ya. Dan yang terakhir adalah baca ulang dokumen. Ingat ya teman-teman, teman-teman itu tidak hanya memenuhi kewajiban mengirimkan dokumen. Kirim CV, kelar. Kirim CV dan lampiran, kelar. No, teman-teman harus pahami dulu ya dokumen yang teman-teman kirim. Apalagi yang ada di CV, baca ulang teman-teman.
Walaupun memang benar bahwa teman-teman tuh yang ngelakuin pengalaman itu ya teman-teman, yang nulis teman-teman gitu ya. Tapi dengan membaca ulang, otak kita tuh semacam ada refresh gitu ya. Ada callback. Kita mulai ngebayangin ada simulasi di kepala bahwa oh ya semacam ini dan itu juga bisa membantu kita untuk mengantisipasi kemungkinan gugup atau kurang suksesnya kita menjawab pertanyaan yang ada di interview dari sisi kendala informasi. Kemudian yang selanjutnya di sebelah sana terkait dengan penyampaian secara lisan, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Ingat teman-teman, kalau misalkan aku mau jawab pertanyaan ini secara umum, Kak, gimana biar mengatasi rasa gugup? Sebenarnya itu hanya ada satu jawaban, meningkatkan jam terbang. Tapi di sini aku breakdown jadi dua, teman-teman. Nah, meningkatkan jam terbang itu ya jam terbang untuk riset soal informasi, mengisi yang ada di sini, dan penyampaian secara lisan, yaitu yang di mulut dan indera kita yang lain, semacam itu. Nah, pada saat penyampaian secara lisan, teman-teman dipersilahkan ya bisa praktek. Intinya itu adalah praktek, teman-teman. Teman-teman nonton banyak konten, ya, kemudian baca artikel sana-sini, tips sini sana-sini. Tapi kalau teman-teman nggak pernah praktek, ya terkait keterampilan komunikasi secara lisannya itu tidak akan meningkat. Nah, di sini silakan teman-teman ya belajar praktek. Praktek itu lakukan dua hal ini. Pertama, praktek individu. Praktek individu yang biasanya aku sarankan adalah baca koran. Karena di koran akan ada artikel dari banyak bidang dan isinya itu kebanyakan bahasa formal. Ada teman-teman yang merasa gugup karena tidak terbiasa ada di suasana yang formal dan menyampaikan komunikasi selalu dengan bahasa yang formal. Sehingga begitu ketemu kosakata-kosakata formal, teman-teman jadi bingung tuh. Ya, di sini silahkan teman-teman baca koran aja latihannya. Coba diucapkan secara lantang. Bener-bener kayak pembaca berita gitu boleh. Kemudian cara lain adalah self recording. Jadi banyak ya kalau cara-cara konvensional tuh ya udah coba teman-teman ngomong di depan cermin gitu. Tapi di sini aku kurang menyarankan kalau ngomong di depan cermin tapi nggak ada yang ngasih feedback. Karena kan teman-teman butuh ada yang ngasih feedback. Sehingga aku akan sarankan, bahkan kalau teman-teman itu ngomong di depan kaca atau enggak, di depan layar handphone aja juga bisa, silahkan di-record. Nanti recordingnya tunjukkan ke orang-orang terdekat teman-teman. Minta dikoreksi dari sisi penyampaiannya, isinya, kontennya, sama teknik penyampaiannya gitu ya. Silahkan di-record. Kemudian selanjutnya adalah coaching. Nanti teman-teman konsultasi dengan orang-orang yang memang tahu di bidang ini yang nantinya akan dengan mudah memberikan ya gambaran oh ya teman-teman tuh kurangnya di sini silahkan lakukan ini gitu jadi biar lebih efektif boleh kalau nanti mau coaching sama aku silahkan hubungin aku aja kemudian selanjutnya adalah praktek dengan kelompok kelompok ini bisa teman kerja mantan teman kerja orang rumah gitu ya kemudian teman seangkatan silahkan role play aku sekarang jadi interviewernya teman-teman jadi interviewnya nanti ditukar kayak gitu boleh atau join ke komunitas-komunitas jadi di komunitas itu kan pasti akan ada kegiatan rutin di mana di sana akan ada interaksi kalau ada interaksi berarti ada komunikasi karena namanya komunitas berarti orangnya ada banyak nah pada saat nanti teman-teman aktif dalam komunitas sadar nggak sadar nanti kemampuan komunikasinya akan meningkat sehingga kemampuan penyampaian informasi secara lisannya juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir, saran dari aku adalah menggunakan sosial media video posting. Jadi kayak gini teman-teman. Kita itu punya sosial media banyak banget. Ya, yang apa sih bisa disebut lah. Ya ada LinkedIn, ya ada TikTok, ya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan lain-lain. Tapi kebanyakan konten-konten kita itu adalah konten artikel atau konten gambar. Nah, silahkan teman-teman beranikan diri untuk mengisi setiap sosial media yang dimiliki menggunakan konten video pada saat teman-teman mengisi dengan konten video itu nggak harus terkait dengan interview, nggak hal-hal yang hubungannya dengan hobi, ya apapun itu, entertainment, lucu-lucuan apapun itu, silahkan teman-teman posting, tapi dalam bentuk video. Mau nggak mau, kalau dalam bentuk video ini, ya ingat ya teman-teman, berarti teman-teman harus record, ya bukan video orang di stage atau di download, di re-upload dan lain-lain enggak. Jadi benar-benar teman-teman itu self recording, upload ke sosial medianya. Nah, mau nggak mau kalau teman-teman melakukan itu, pasti teman-teman akan mempush diri teman-teman untuk membuat konten yang bagus. Secara nggak langsung, sadar atau nggak, teman-teman juga akan berusaha biar penyampaian secara lisan dalam membuat konten sebelum diposting di sosial media
juga teman-teman pelajari. Nanti kalau teman-teman lakuin secara rutin, keterampilan dalam menyampaikan informasi secara lisan akan meningkat. Dan yang terakhir, ini adalah menghadiri interview sebanyak mungkin. Gimana caranya menghadiri interview sebanyak mungkin? Ya, yang teman-teman lolos sampai tahap interview ya banyak gitu. Caranya gimana? Mulai dari jumlah lowongan kerjanya yang dilamar itu mungkin jumlahnya bisa dinaikin. Kemudian dari yang udah dilamar, tingkat kelulusan teman-teman dari tahap-tahap sebelumnya yang akhirnya membawa teman-teman ke tahap interview makin banyak. Sehingga di sini dia akan lebih komprehensif, mulai dari penyiapan CV, dokumen pendukung, kemudian keterampilan dalam menemukan info lowongan kerja yang cocok, kemudian bagaimana cara lolos seleksi administrasi, bagaimana cara lolos tes psikologi, psikotes gitu ya teman-teman. Itu teman-teman juga harus perbaiki, tingkatkan, dioptimasi biar teman-teman bisa menghadiri interview sebanyak mungkin. Karena nanti dengan sering menghadiri interview nanti teman-teman akan punya feel-nya. Teman-teman akan belajar dari sisi journey-nya. Jadi udah terbiasa ada di atmosfer semacam itu untuk menyampaikan informasi secara lisan gitu teman-teman. Nah, ini adalah saran dari aku, dua hal yang dijadikan concern utama pada saat teman-teman ya memiliki kendala dalam interview, yaitu munculnya rasa nggak pede atau gugup saat interview. Coba solusinya diselesaikan dulu dengan dua hal ini, dari sisi informasi maupun dari sisi penyampaian secara lisan. Silahkan ditimbang dan ditingkatkan. Nanti kalau pengen share lebih lanjut, boleh silahkan DM di sosial mediaku. Paling cepet ya lewat link ini ya teman-teman. Atau yang udah punya emailku, yang punya WhatsAppku, silahkan boleh banget. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan juga boleh tuliskan di kolom komentar. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga membantu, semoga teman-teman lancar dalam menghadapi interview. Terima kasih.